Shalom, bagaimana kabar warga Jemaat GKJ Jebres sekalian? Saya berharap selalu dalam penyertaan kasih Kristus. Berikut saya sampaikan berita gereja GKJ Jebres untuk hari Minggu 20 September tahun 2020. Pertama, ibadah tatap muka. Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka atau on-site dengan 3 kali jam ibadah, yaitu pukul 6.30, 9, dan pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kapasitas setiap jam ibadah maksimal hanya 100 warga jemaat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Diharapkan setiap warga jemaat untuk mendaftar terlebih dahulu ke pengurus kelompok akan beribadah pagi, siang, ataupun sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Kedua, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Minggu 6 September tahun 2020, ibadah pagi sebesar 85 jemaat, ibadah siang 85 jemaat, dan ibadah sore 71 jemaat dengan jumlah total 241 jemaat. Minggu 13 September tahun 2020, ibadah pagi 99 jemaat, ibadah siang 70 jemaat, dan ibadah sore 67 jemaat dengan jumlah 236 jemaat. Ketiga, Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu 4 Oktober tahun 2020 dengan menggunakan dress code warna putih. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti Perjamuan Kudus supaya mempersiapkan diri untuk mengikuti pendadaran. Keempat, pendadaran. Akan diselenggarakan ibadah persiapan Perjamuan Kudus atau pendadaran pada ibadah Minggu 27 September tahun 2020 pada jam ibadah pagi, siang, dan sore. Diharapkan masing-masing kepala keluarga membawa beras untuk warga Rimatan dan ada tambahan persembahan pendadaran, harap menjadi periksa. Kelima, persembahan Minggu tanggal 13 September tahun 2020. Persembahan kantong putih sebesar Rp2.009.000, kantong merah Rp1.443.000, persembahan bulanan operasional sebesar Rp3.355.000, janji iman sebesar Rp2.485.000, persembahan perpuluhan sebanyak 5 amplop sebesar Rp800.000, persembahan istimewa terdiri dari 1 amplop Rp100.000, persembahan lahan parkir sebesar Rp25.000 dan persembahan rebon Rp20.000. Keenam, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, janji iman, dan persembahan lainnya bisa dimasukkan ke kotak persembahan di depan pintu gereja pada saat awal datang beribadah. Demikian berita gereja kami sampaikan, semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan warga jemaat GKJ Jebres sekalian. Kami mengucapkan selamat datang bagi warga tamu yang baru pertama kali datang beribadah di GKJ Jebres dan selamat mengikuti ibadah hari ini. Yang berkhotbah hari ini, ibadah pagi dilayani Pendeta Suwarto SSI, ibadah siang dilayani Pendeta Justin Niaga Simanjuntak MPDK, dan ibadah sore dilayani Pendeta Suwarto SSI. Saya Kania Asa bersama segenap kru Red Multimedia GKJ Jebres mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dengan penuh sukacita dan rasa hormat kita masuk di dalam liturgi ibadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam satuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Allah adalah pemilik kehidupan, dan Dia akan memelihara seluruh ciptaannya, termasuk manusia. Namun, cara dan porsi yang Allah lakukan dalam memberikan pemeliharaannya dalam kehidupan setiap manusia selalu berbeda satu dengan yang lain, sehingga tidak dapat disamakan. Ibadah sebagai tanda akan pemeliharaan Allah menunjukkan kasih-Nya yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan.
Bagian firman Tuhan dalam kitab Yesaya 59 ayat pertama kedua tertulis demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari dalam ibadah ini kita mengakui dosa kelemahan kita di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, Kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Andaikan ranting kalanya dan insan pun pujangannya, takkan pernah mengungkapkan kasih-Mu. Lihat dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Jemaat undang baik berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagai terambil dalam Roma 5 ayat 1 dan 2 demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh Dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah.
Kiranya kasih, anugerah, dan pengampunan dari Allah Bapa, belah atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Mari kita berdoa. Tibalah bagian bagi kami Tuhan, setiap kami datang beribadah memuji memuliakan Engkau. Kami rindu, kami haus dengar-dengaran akan sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, dalam ibadah pagi hari ini, berfirmanlah pada kami semua dan kami umat-Mu telah menyediakan hati, pikiran, jiwa kami untuk menerima taburan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan pada kesempatan ibadah hari ini terambil dari Injil Matius 20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Tuhan Allah berfirman demikian. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Pergilah pekerja-pekerja itu, panggillah pekerja-pekerja itu, dan bayarlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir, hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak.
tetapi mereka pun masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut pada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah kesaksian Injil Matius, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, memerhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu ketiga bulan liturgi dengan sebuah tema ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelengkap Kidung Jemaat 264, karya Mercy Tambu Bolon, apalah arti ibadahmu? Seolah penulis syair ini sedang berefleksi atas hakikat ibadah yang selama ini kita lakukan, yang kita kerjakan oleh umat. Sekedar ritual mingguan, ataukah juga sudah dihayati dalam sikap laku hidup sehari-hari? Syairnya berbunyi demikian. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Dan seterusnya. Di bagian lain, lagu ini kembali menyodorkan pertanyaan kepada masing-masing kita. Apakah kita benar-benar beribadah dengan tulus ikhlas dan setia kepada Dia? Tulus dan setia, dua kata yang perlu kita garis bawahi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenai pertanyaan, pergumulan dari Mercy Tambu Bolon, kita akan jawab dengan belajar melalui perumpamaan dari Tuhan Yesus yang tertulis dalam perikop Injil Matius 20
ayat 1 sampai 16. Di mana Tuhan Yesus mendidik para murid dengan memberikan perumpamaan mengenai pekerja-pekerja di kebun anggur. Kebun anggur dan pemiliknya adalah simbol Israel dan Allah yang memiliki Israel. Itu bisa kita temukan dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Nah, pada bagian ini dikisahkan bahwa pemilik lahan, pemilik kebun anggur pergi mencari pekerja. Nah, Bapak Ibu bisa mengerti, bisa memahami bahwa lebih jelasnya adalah pekerja harian, bukan karyawan tetap. Pekerja harian lepas bagi kebun anggurnya. Nah, dia mencari dan menemukan pekerja di dalam 5 waktu yang berbeda. Kalau Bapak Ibu cermati dalam perikop ini, ada 5 waktu yang berbeda. Ada yang dari pagi-pagi sekali, ada yang jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam 3 sore, dan ada yang jam 5 sore. Ada 5 waktu yang berbeda, pemilik lahan menemukan pekerja-pekerja yang akan diberikan untuk bekerja di ladangnya. Nah, setelah pekerja itu direkrut, maka upah pun dibicarakan kepada mereka yang masuk pukul 5 pagi dan seterusnya, disepakati 1 dinar 1 hari. Jadi ada percakapan sebelumnya, ada kesepakatan mereka akan dibayar 1 dinar sehari. Sampai di sini sudah ada kesepakatan, ada klik antara pemberi kerja dan pekerja pada waktu itu. Dan upah 1 dinar merupakan upah standar di masa itu untuk pekerja kasar dalam 1 hari. Sudah sewajarnya, sudah normal. Upah 1 dinar yang disepakati. Nah, mari kita lebih dalam lagi memasuki cerita ini. Angkatan yang pertama yang bekerja seharian adalah yang seharusnya menjadi paling penting. Mengapa? Karena merekalah yang merupakan pekerja berkualitas dan merekalah yang didapatkan pertama kali oleh sang pemilik kebun anggur. Boleh dikatakan mereka kaum profesional yang bekerja giat di ladang milik Tuhan tersebut. Nah, kelompok yang lebih belakangan adalah kelompok yang lebih sedikit pekerjaannya dan yang kurang ahli karena belum ada yang menyewa mereka untuk bekerja. Bapak Ibu bisa teliti di bagian jam 9 dan seterusnya. Mereka mengatakan ada yang belum menyewanya dan sebagainya. Nah, yang paling terbelakang, yang baru disewa sang pemilik kebun anggur jam 5 sore, mereka sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mau menyewa mereka. Dia 7. Apa artinya? Mereka adalah kelompok yang tidak laku. Mereka kaum buangan yang tidak punya keahlian apa-apa. Tuan pemilik kebun anggur baru menyewa mereka jam 5 sore. Bisa dibayangkan, dari jam 5 ke jam 6, apa yang bisa dikerjakan oleh mereka? Hanya sedikit sekali. Jadi, sepertinya sang tuan pemilik kebun anggur itu mengupah mereka hanya karena belas kasihan saja.
bukan karena mereka perlu, bukan karena keahlian mereka. Sebenarnya sangat aneh kalau pemilik kebun anggur itu masih menyewa orang-orang yang disewanya jam 5 sore. Tidak produktif, tidak efektif. Nah, sampai pada tahap ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Mereka pun mulai bekerja, mulai waktu yang telah mereka sepakati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai pada pembagian upah di sini mulai terjadi persoalan. Baru muncul yang namanya persoalan. Pembayaran upah pekerja mesti dilakukan pada hari yang sama. Karena umumnya pekerja upah adalah orang-orang yang miskin, yang sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari. Pada waktu pembagian upah, tuan pemilik kebun anggur tidak mulai dari yang masuk duluan, atau yang masuk lebih awal, atau yang masuk lebih pagi. Justru dia memberikan yang datang paling akhir, jam 5 sore. Bahkan dia memberikan upah 1 dinar bagi mereka untuk upah kerja sehari penuh. Meskipun hanya bekerja 1 jam, tapi mendapatkan reward, mendapatkan upah 1 dinar, upah 1 hari penuh. Nah, mereka yang hanya bekerja 1 jam tetapi diperhitungkan upah sehari penuh. Sementara para pekerja yang masuk lebih awal melihat kejadian itu. Sang pemilik memberikan upah kepada yang bekerja paling akhir. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka pasti akan mendapat lebih dari mereka yang bekerja pukul 5 sore. Mereka sudah berharap ada bonus dari apa yang telah dikerjakan selama sehari penuh. Nah, ternyata mereka yang datang lebih awal juga mendapatkan 1 dinar juga. Jadi antara yang datang paling akhir dan yang paling gasik pun ternyata mendapatkan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Nah, persoalan muncul karena yang pertama diberikan sama dengan yang hanya kerja 1 jam. Yang pertama merasa tuan itu tidak adil. Dia sudah bekerja lama, panas terik, kelelahan, tetapi hanya diberi 1 dinar. Ternyata semua mendapat upah yang sama, yakni 1 dinar. Ini yang menjadi persoalan dari sisi para pekerja. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dipandang dari pekerja, dari manusia, ada ketidakadilan. Tetapi dinilai dari kacamata Allah, itu adalah kemurahan hati. Sekali lagi, dari sisi pekerja atau manusia, melihat ada ketidakadilan. Tetapi dinilai dari kacamata Allah, itu adalah kemurahan hati. Nah, cara pandang kita keliru tentang apa itu adil. Allah sudah melakukan sesuai kesepakatan tentang sedinar sehari. Tidak ada yang salah.
Bahkan Allah murah hati karena memberikan 1 dinar juga kepada mereka yang datang belakangan. Harusnya ada rasa syukur karena Allah baik hati memberikan pekerjaan kepada mereka. Kualitas dari pekerjaan adalah ketulusan dan rasa syukur yang tertuang dalam aktivitas, dalam kinerja, dalam pekerjaan yang kita lakukan. Ini bukan berbicara tentang lama durasi pekerjaan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pokok persoalannya, pokok permasalahannya bukanlah masalah kecurangan atau penipuan. Sebab tidak ada seorang pun yang tidak diperlakukan adil. Sebagian besar para pekerja justru mengalami yang namanya kemurahan hati. Nah, jikapun ada orang yang mau berkorban dalam masalah ekonomi, kalau hitung-hitungan bisnis, justru adalah pemilik kebun anggur. Kalau hitung-hitungan bisnis secara manusiawi justru rugi, karena semua pekerja diperlakukan sama. Pemilik tanah tersebut akan merasa jauh lebih baik jika telah membayar para pekerja dengan jumlah gaji yang tepat, dengan porsinya. Tetapi persoalannya adalah dia disalahkan karena kemurahan hatinya yang tulus. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan ada pertanyaan dari sang tuan kepada pekerja yang protes tadi. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ternyata ini penyakitnya manusia. Iri hati, tamak, melihat orang lain mendapatkan kemurahan. Menjadi iri hati. Kudune aku mendapatkan lebih dibandingkan yang lain. Wong aku nyambut gawe dari pagi sampai sore. Itu yang terjadi pada diri manusia pada umumnya. Dia telah menunjukkan kebaikan, keramahan. Sementara para pekerja menunjukkan keirihatian dan ketamakan. Mereka benar-benar buta terhadap kebajikan, kemurahan tuannya, sampai topeng yang menyelubungi mereka, ketidakpasan mereka dibukakan, dicelikan oleh sang pemilik kebun anggur. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apakah Allah tidak adil? Jawabnya adalah Allah adalah Allah yang adil. Kalau kita merasa tidak adil karena orang lain mendapatkan kemurahan Allah lebih daripada kita, itu menandakan bahwa kita berpikir melalui pola pikir cara kerajaan dunia. Bukan dengan pola pikir kerajaan Allah. Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang para pekerja kebun anggur mengetengahkan bagaimana Allah yang murah hati dengan gembira memberikan upah yang sama terhadap para pekerja. Baik mereka yang sudah bekerja sejak pagi hari maupun mereka yang bekerja menjelang sore hari. Semua mendapat upah yang sama, yaitu 1 dinar. Secara manusiawi para pekerja yang merasa bekerja lebih lama berharap mendapatkan upah yang lebih besar. Namun tidak demikian pikiran Tuhan. Tuhan memberikan sesuai dengan janji dan kesepakatan. Tuhan juga mengetahui kualitas dan pengorbanan yang didedikasikan oleh para pekerja. Maka sebagai warga kerajaan
Allah, seharusnya kita mengerti nilai kerajaan Allah itu bukan berdasarkan prestasi atau kerja keras, melainkan semata-mata karena anugerah. Semata-mata karena kemurahan Allah yang diberikan kepada kita. Itu ingin menjelaskan ketika Allah ingin menyelamatkan manusia bukan didasarkan prestasi, kemampuan, talenta, bukan. Tapi semata-mata diberikan oleh karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena kemurahan Tuhan. Seharusnya kita ikut bersukacita seandainya kita sudah Kristen sejak kecil. Loh, sing Kristen belakangan kak juga mendapatkan keselamatan. Harusnya kita bersyukur, bersukacita melihat orang lain mendapatkan kemurahan Tuhan. Jangan justru kita malah justru iri hati. Kudune orang entuk keselamatan. Aku yang sudah sejak kecil lahir sebagai orang Kristen. Bukan dia. Itu pola pikir manusia, pola pikir dunia. Kalau kita melihat dengan cara pandang kerajaan Allah, kita harus melihat tentang kemurahan hati Tuhan. Kita melihat tentang yang namanya anugerah yang diberikan kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pujian pelengkap Kidung Jemaat 264, apalah arti ibadah? Kita sekalian diajak untuk kembali memahami, mengerti, sekaligus menghayati bahwa beribadah dengan terus ikhlas berarti kita membawa diri kita kepada Tuhan dan datang menyembah dengan menanggalkan segala kepentingan sendiri. Ketika beribadah kita sedang menyembah Tuhan, Raja yang berkuasa, yang memiliki hidup kita. Rela meninggalkan segala kepentingan kita untuk benar-benar menyembah, memuji, mengagungkan Tuhan sebagai wujud syukur atas kasih karunia yang dianugerahkannya. Dia hadir sebagai Raja dan Allah yang Maha Kudus dalam setiap ibadah kita. Dengan demikian sekali lagi, jika orientasi kita dan motivasi hidup kita adalah hidup untuk Kristus dan dijalani bersama Kristus dalam kesetiaan, maka ibadah akan menjadi tanda syukur masing-masing pribadi kita atas pemeliharaan Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan? Mari kita jawab dan kita renungkan dari waktu ke waktu. Selamat renungkan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 381, bait pertama dan ke-6. Itu
Mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa, sandarkan, mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, melalui sabda kebenaran firman-Mu pada kesempatan ibadah ini, kira semakin melengkapi, menyempurnakan ibadah yang kami kerjakan, yang kami lakukan. Kami terus kembali boleh menghayati tentang pemeliharaan Allah, tentang kemurahan Allah atas kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ajari kami, jauhkan dari iri hati, dari ketamakan. Ketika melihat orang lain sukses, ketika orang lain mengalami keberhasilan, mendapatkan berkat dari Tuhan, tapi mampukan kami juga terlibat bersyukur dan bersukacita atas apa yang dialami oleh saudara kami, oleh sahabat kami, oleh orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami pun melebur menjadi satu dan perarak-arakan syukur sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu masih sulit kami kerjakan, kami lakukan dari waktu ke waktu. Tapi hari ini, melalui sapaan firman-Mu semakin meneguhkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terus dan terus menghidupi, menghayati ibadah-ibadah yang kami kerjakan, yang kami lakukan. Agar senantiasa layak dan berkenan kepada Tuhan. Hati kami meluap penuh dengan syukur dan sukacita atas anugerah dan kemurahan hati Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih, terkhusus mereka yang sakit. Kami berdoa untuk pemulihan Bapak Agus Jatmiko, Yebres 6, untuk Ibu Darno, Bapak Sigit, Yebres 8, Bapak Ibu Suroso, Yebres 12, Ibu Prabon, Yebres 13, Bapak Sarjono, Yebres 13, Ibu Parmi, Yebres 13. Allah berkenan menjamah mereka, tumbang atas mereka sekalian, agar mereka boleh kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Yebres ini. Tuhan berkati kehidupannya, pekerjaannya, keluarganya, agar terus bertumbuh dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mereka mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau, dan diberkatilah pekerjaan mereka, usaha mereka, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan. Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan, Allah yang memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan pelayanan di gerejamu GKJ Yebres ini. Engkau berkati setiap program pelayanan yang telah disusun. Meskipun di tengah-tengah pandemi saat ini, jemaat-Mu tetap merasa dirawat, diberkati, dan senantiasa terpelihara imannya oleh karena kasih kuasa Tuhan. Melalui pelayanan ibadah onsite maupun ibadah online, melalui persekutuan doa pagi, doa Rabu pagi secara online, pemahaman Alkitab secara online, pelayanan selama minggu secara online, pemuda remaja secara online, katekisasi secara online, dan sebagainya, tetap memberi berkat tersendiri bagi warga jemaat GKJ Yebres. Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk ibadah minggu depan, yang juga akan diselenggarakan ibadah pendadaran, persiapan perjalanan kudus. Allah memberkati masing-masing pribadi untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, semakin dibentuk serupa dengan gambar dan citra Allah, sehingga kehidupannya senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang sedang studi,
Engkau berikan akal budi, kemampuan, tanggung jawab, kepandaian dalam mereka menempuh studi, meskipun secara daring dari rumah mereka masing-masing, tidak mengurangi dalam mereka menyerap ilmu pendidikan, dan semuanya berguna untuk masa depan mereka. Berkati juga anak-anakmu yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Selanjutnya Allah, kemudian untuk kehidupan bangsa dan negara kami, di tengah-tengah bayang-bayang resesi, di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan kiranya Engkau menyelamatkan bangsa kami, melindungi bangsa kami, Kau berikan kemampuan ekstra agar bangsa dan negara kami boleh luput, Engkau boleh lepaskan dari bayang-bayang resesi ekonomi, dari bayang-bayang bahaya COVID-19. Engkau mampukan vaksin yang diuji coba berhasil, sehingga boleh mencegah penyebaran COVID-19 yang saat ini menghantui bangsa kami, bahkan seluruh penduduk di dunia. Berkati setiap usaha, setiap kebijakan yang dilakukan, sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian kami merasa aman, nyaman oleh karena perlindungan, oleh pertolongan Tuhan. Dan yang berdoa secara khusus untuk jemaatmu, warga GKJ Jebres, di tengah-tengah aktivitas yang mereka lakukan, di tengah-tengah pandemi saat ini, Engkau berikan kesehatan yang ekstra, Engkau berikan imun yang luar biasa, sehingga mereka boleh terhindar, boleh terjauhkan dari bahaya COVID-19, dan kami boleh menikmati hari-hari ini dengan percaya penuh akan pemeliharaan Tuhan. Inilah Bapa, doa sahabat kami yang kami pinta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tak berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur di awal ibadah melalui persembahan yang kita masukkan dalam kotak di depan pintu gereja. Marilah kita senantiasa mengingat sabda Tuhan dalam mengucap syukur dari Rom 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menyatakan syukur dengan nyanyian Kidung Jemaat 235 bait pertama. Persembahan ini kita haturkan melalui doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan melalui Bapak Pendeta Suwarto yang telah mengingatkan kepada kami agar kami ketika beribadah melakukannya dengan tulus dan ikhlas.
Kami juga mengucapkan terima kasih ya Tuhan, sebab di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini, Engkau memberikan kesempatan kami untuk kami boleh menghaturkan persembahan di awal ibadah pagi hari ini. Bapa, persembahan yang kami haturkan memang tidak sebanding dengan berkat yang telah Engkau curahkan di dalam hidup kami. Tetapi semua ini kami haturkan ya Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, bahkan Engkau senantiasa menyertai kami ketika kami menjalankan hidup ini dengan saat suka, terlebih di dalam kami merasakan kedukaan. Tuhan, kami juga membawa persembahan lainnya yang sudah menjadi program di gereja ini. Mari Bapak, semua persembahan ini kiranya Tuhan terima, Tuhan berkati, dan Tuhan sucikan hingga menjadi sarana bagi melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang telah Engkau pilih untuk melaksanakan persembahan ini, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan di dalam menyelenggarakannya. Tuhan juga beri roh yang takut akan Engkau. Bapa di surga, jika sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, rumah-Mu ini, kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan pimpin hingga kami sampai di rumah dengan selamat, dan Engkau anugerahkan hati kami yang sukacita, damai sejahtera di dalam menjalani hidup hari lepas hari. Apabila di dalam kami mengadakan ibadah ini terselip dosa di dalamnya, kiranya Engkau mengampuni Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Pencobaan, lepaskan
Jemaat sama berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, mari kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut dengan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan